sekarang ini tantangan Gen Z ya bisa dibilang itu lebih ke mentalitinya. Apa yang kamu khawatirkan terkait masa depan itu kan masih tanda tanya. Iya. Dan ketika sesuatu yang kamu khawatirkan berawal dari pikiran, mindset kan gitu, Iya. sehingga nantinya itu akan menjadi tindakan kamu yang mau berakibat ke kenyataannya. Oke. Seperti itu. Kalau menurut kita baik, belum tentu menurut Tuhan baik. Oke. Sehingga planning kita itu tidak berjalan sesuai rencana. Iya. Tapi yakinlah, apapun yang menjadi takdir kita itu adalah yang paling baik untuk kita. Jadi saya pengen ngangkat beberapa isu sih Pak, dari yang tadi Pak Pandu sempat ceritakan ya terkait pengalaman hidup, dan mungkin nanti bisa jadi insight buat teman-teman semua terkait lika-liku hidup tadi Pak. Mungkin yang pertama ini Pak, terkait tadi pekerjaan Pak di sela-sela kuliah gitu Pak. Kan banyak anak-anak generasi Z sekarang ya Pak, itu punya pandangan gini Pak. Jadi daripada ngambil kerjaan stres, Iya. mending hidup pengangguran tapi bahagia. Iya. Nah itu kan apa ya Pak? Nganggur tapi kontroversial bahagia gitu ya Pak ya, kontroversial. Iya. Nah Anomali itu gimana Pak kalau dari pandangan Pak Pandu sendiri? Iya, jadi memang sekarang ini tantangan Gen Z ya bisa dibilang itu lebih ke mentalitinya. Oke. Gitu. Jadi kekuatan mental. Kenapa? Karena orang dulu itu biasa, jadi dari kecil itu sudah biasa dilatih untuk mandiri. Iya. Kemudian juga dilatih untuk tahan terhadap apa ya? Bisa dibilang apa-apa kita kerjakan sendiri intinya seperti itu. Kemudian kita juga harus berpikir, oh hidup itu harus bertahan seperti apa kan gitu. Tapi sekarang kan beda ya, apalagi perkembangan zaman saat ini, itu kan juga bisa dibilang lebih memudahkan manusia. Contoh dulu nggak ada HP, makanya dulu orang itu anak-anak ketika main itu ya main fisik seperti itu, main kelereng, kemudian main apa ya, peta umpet ya, main tradisional seperti itu, sehingga memacu apa ya, ketahanan fisiknya juga terjaga kan seperti itu. Nah lain hal sekarang ini semua itu kan serba dimudahkan ya. Iya betul. Komunikasi dimudahkan, kemudian juga sekarang berita itu mudah diakses gitu. Kemudian juga ada makanan pun juga cepat saji. Nah hal-hal yang seperti itu yang memang saya pun juga merasakan adanya perubahan yang sangat signifikan gitu. Jadi dulu orang bisa menggunakan handphone itu aja mungkin waktu saya aja udah kuliah kan gitu. Sedangkan sekarang anak-anak aja udah dari kecil udah pegangannya HP. Sebelum sekolah malah Pak. Betul, dan sekarang sudah bisa mengakses macam-macam kan gitu. Nah, untuk bisa mengontrol itu kan juga butuh ekstra orang tua kan seperti itu. Nah, makanya dari situ apa ya, mental anak itu dimulai dari situ, tontonan, kemudian cara berpikirnya. Karena sekarang anak-anak itu kan kita tahu ya, anak-anak itu punya masa bisa dibilang keemasan untuk merekam di motor sensorik otaknya itu kan kecil. Jadi kalau udah kecil itu nanti sudah dibiasakan melihat handphone, apalagi tidak difilter seperti itu kan mengganggu mental ketika gede kan seperti itu ya. Makanya ketika gede itu jadi problem tersendiri, masalah terkait mental gitu. Makanya ya zaman saya dulu tidak ada itu yang anak muda terus bunuh diri zaman saya dulu. Sekarang mungkin banyak ya kan seperti itu, karena ketahanan mentalnya itu yang apa ya sekarang harus perlu. Makanya sekarang mungkin banyak psikologi itu yang dibutuhkan. Banyak anak-anak yang sudah apa konsultasi ke psikologi itu ya karena terkait itu. Makanya ya sangat bagi saya mengkhawatirkan kondisi saat ini seperti itu. Kecuali kalau dari lingkungan keluarga dulu itu dia dibentuk mentalnya, kemudian dijaga pergaulannya,
lingkungan dia main, Betul. itu sehingga anak itu juga bisa terkontrol, mentalnya juga bisa terjaga Betul. seperti itu. Ya, berarti seiring perkembangan zaman ini nih ada plus minusnya juga ya Pak ya. Betul. Kalau zaman dahulu mungkin secara teknologi masih minim, masih jarang, Iya, tapi secara mentalitas kuat ya Pak. Sedangkan sekarang teknologi udah banyak, maju, tapi yang jadi problem malah di mentalnya sekarang, kebalikannya ya Pak betul, ya. betul. Nah, menurut Pak Pandu biar ini nih sejalan gitu Pak. Jadi kalau yang orang dulu kan teknologinya kurang, sekarang kan mentalnya kurang nih Pak. Nah biar antara orang dulu sama orang anak zaman sekarang nih Pak, itu secara pemahaman teknologinya dapat, terus mentalnya juga nggak kena mental issue ya Pak ya. Mentalnya bagus lah Pak, kuat gitu kayak orang-orang zaman Pak Pandu mungkin. Nah itu gimana Pak? Ya, ya yang jelas peran orang tua ya. Peran orang tua, Iya, oke. jadi memang perhatian orang tua itu yang mungkin Nomor itu satu ya nomor Pak? satu, karena kalau sekarang sudah punya kesibukan masing-masing ya, mungkin ada orang tua eh, ayahnya, ibunya itu kerja, sedangkan anak itu juga sekarang cuma sekolah, habis Iya, itu tidak terkontrol permainannya, sehingga ya anak itu tidak punya arah, kan oke. gitu. Nah, dari peran orang tua itu yang sangat berpengaruh kan Iya, seperti itu. Bagaimana perhatiannya, tidak hanya eh, sibuk hanya untuk mencukupi kebutuhan, betul tapi betul juga bagaimana perhatian ke anak betul. itu juga cukup kan Namanya gitu. kebutuhan mental juga ya Pak buat Betul. anak-anaknya ya? Kemudian juga dibimbing kan Iya, gitu, karena eh, apa ya, cobaan atau ujian saat ini sama yang dulu itu jauh lebih berat saat ini iya kan iya. gitu. Hanya saja ketika saat ini itu juga ada plus minusnya gitu, ada positif, ada negatifnya. Kita bicara untuk positifnya ya, Iya, positifnya itu sebenarnya kita bisa mengakses mana aja, kemudian juga mulai pengetahuan anak itu juga lebih cepat iya, kan seperti itu, mulai dari itu tadi teknologi, kemudian yang seperti apa kan, iya, itu percepatannya cepat banget ya. iya. Kemudian negatifnya yaitu kalau tidak dibarengi dengan filter itu ya akhirnya mentalnya nanti kembali lagi. Oke, Makanya filternya ya satu perhatian, kedua di agama, penguatan agama. Oke. agama. Iya, menarik ya Pak terkait pandangan eh, generasi zaman sekarang di ranah keagamaannya dan juga di ranah tadi mentalnya ya Pak. Nah, kemudian saya pengen lanjut ke ini Pak, terkait tadi yang Pak Pandu di awal sempat ceritakan keputusan untuk menikah Pak. Kan kalau misalnya kita lihat data sekarang ya Pak ya, mungkin dibandingkan sama datanya Pak Pandu di zamannya Pak Pandu menikah itu angka pernikahan tuh tinggi Pak. Hmm, Tapi sekarang di usia Pak Pandu dulu mau menikah mungkin sekarang tuh angka pernikahannya rendah gitu Pak. iya. Mungkin saya sama Arga di sini juga belum nikah. Mungkin Pak Pandu dulu nikah di usia berapa waktu Pak? Sewaktu itu saya di umur berapa ya? 25. Ah, 25 persis Pak. Kita 25 ya Kak ya? 25 tuh belum menikah. Ini kan relate apa ya? Data pernikahan sekarang Iya, rendah. 25 rata-rata belum pada nikah. Nah ini kan fenomena yang umum ya Pak di generasi kita sekarang. iya, Bahwasannya ada pikiran kayak gini Pak. Eh, Nikah itu nanti-nanti aja lah. iya, Yang penting kita fokus sama karir. Terus nanti kalau udah mapan baru kita menikah gitu Pak. iya. Nah ini kan umumnya di generasi sekarang begitu Pak. Nah itu tuh pandangan yang bagus ya sih Pak? Atau emang relate di hari ini Pak? Jadi gini, eh, pertama sesuatu itu kan kalau di agama kan kembali ke niat ya, Iya, kan gitu. Makanya ketika pandangan Gen Z saat ini iya. itu lebih cenderung ke ketakutan Oke, gitu. ketakutan Jadi apa tuh Pak? ketakutan untuk
nanti biaya hidup, kan Oke. seperti itu. Iya, iya. Kemudian masih berpikir, oh nanti pekerjaannya seperti apa, mapan, kemudian nanti ada ketakutan untuk nanti itu kira-kira siap nggak nih, mulai dari mentalnya untuk menikah, kemudian jadi terikat, kan Iya. seperti itu. Nah, kemudian juga belum siapnya terkait kerjaan, kan Iya. seperti itu. Nah, kalau saya dulu tuh ya itu tadi, saya orangnya nekat bisa dibilang, Oke. nekat dalam artian jadi tidak diperhitungkan asal jalan aja gitu, tapi tetap ada pendampingan dalam artian itu tadi, masukan-masukan gitu. Makanya ketika saat ini itu ya itu tadi, saya malah menyarankan kalau untuk Gen Z saat ini kalau mau rezekinya terbuka, segeralah menikah. Oke. Karena dengan menikah itu rezeki jadi terbuka, Iya. seperti itu. Nah, gak usah takut kalau wah nanti kadang ada ketakutan ada anak nanti biayanya yang macam. Nah, kadang seseorang itu terbelenggu oleh ketakutan pikirannya sendiri gitu. Tapi sebenarnya juga Tuhan pun sudah menjamin kita, mulai dari kita lahir sampai nanti meninggal itu rezeki kita sudah diatur. Jadi Diatur. kita tidak usah khawatir, kan gitu. Betul. Contohnya aja nih cicak, tahu ya cicak Oke, ya. tahu Pak. Cicak itu hidupnya di mana? Di dinding ya, nempel di dinding ya, Nempel kan di gitu. dinding. Dia nggak punya tangan nih. Untuk makanannya cicak apa? Nyamuk kan. Nyamuk. Nah, sekarang cicak itu kan tidak bisa terbang, dia menempel ya, Iya. kan gitu. Nyamuk sedangkan bisa terbang. Oke. Secara logika kan mana mungkin orangnya kayak gitu. Iya. Kita aja yang punya tangan ya, punya mata, punya pendengaran, ada nyamuk terus kita tepuk aja kadang nggak kena. Tapi sekarang cicak nggak ada yang cicak kelaparan ya. Iya. Nah, tetap ada nyamuk bisa nangkep dan cuma pakai lidah. Nah, dari situ kan kita bisa ngambil ininya apa namanya, iya, maknanya di situ hikmah. Oh, ternyata cicak aja itu udah dijamin kan gitu. Nah, apalagi kita kan gitu. Yang penting apa? Kita berusaha itu pasti nanti disertai doa, pasti akan ada hasilnya kan gitu. Iya. Berarti secara nggak langsung kita harus banyak bersyukur ya Pak ya. Betul. Harus banyak bersyukur sama mungkin berusaha bahwasannya rezeki itu tuh pasti bakal dikasih sama Tuhan gitu ya Pak. Betul. Oke, yang penting mau bersyukur, mau usaha. Betul. Gitu ya Pak. Oke, pekerjaan udah tadi Pak, terus pengambilan keputusan untuk nikah juga udah Pak. Nah sekarang mungkin terkait ini Pak, Pak Pandu mungkin pernah ada di fase ini nggak Pak? Titik terendah gitu Pak. Iya. Karena kan tadi banyak ya Pak yang udah diceritain ya Pak. Pak Pandu bisa ngambil keputusan untuk kerjaan, terus bisa ngambil keputusan untuk bikin usaha juga tadi yang laundry itu Pak. Dan juga ngambil keputusan untuk bekerja sebagai notaris itu Pak. Nah mungkin kan suatu saat atau di masa-masa Pak Pandu masih berjuang waktu itu ada titik terendah itu Pak. Iya. Nah itu titik yang paling terendah itu kapan Pak? Kalau saya bisa dibilang ya titik terendah itu ketika kita tidak bisa mensyukuri. Oke. Gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena kadang-kadang seseorang itu apa ya, hanya melihat di sisi materi ya. Iya. Atau kalau enggak hanya sebatas di mungkin kisah pilu. Oke. Terkait apa namanya keadaannya. Iya. Padahal di situ kita kurang bersyukuri, udah dikasih kesehatan kan gitu. Iya. Kita jalan ya, kita beli makan di suatu tempat, kita dari rumah ke warung makan, bisa pulang pergi dengan selamat, itu pun juga sebenarnya sudah kenikmatan kan gitu. Betul. Karena kalau kita mau melihat ke bawah itu banyak, kalau kita mau bicara materi, banyak orang-orang kaya tapi tidak bisa menikmati materinya. Oke. Mungkin dia sakit, tidak bisa makan yang enak kan seperti itu. Karena kalau sudah seperti itu akan berbeda. Orang yang sehat akan melihat kenikmatan itu di materi.
Tapi orang yang punya materi itu akan melihat kenikmatan itu ada di sehat. Kan kebalikan ini. Kan seperti itu. Makanya jangan dibolak-balikkan, karena hidup ini tidak hanya sebatas materi. Nah, ini fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini. Materi itu adalah nomor satu. Kalau sekarang itu orang tua lebih bangga anaknya ketika menjadi sesuatu. Contoh, wah kerja di perusahaan terkenal, jadi PNS, jadi dokter. Jadi yang dibanggakan adalah keberhasilan dunianya, tapi lupa terhadap proses di akhiratnya kan seperti itu. Makanya harusnya yang diprioritaskan adalah akhirat dulu, karena dunia pasti akan mengikuti rezeki itu. Seperti nah itu sama juga, saya juga punya prinsipal seperti itu. Jadi setelah saya dulu mesti cita-citanya itu dalam hati cuma ya Allah saya pengen kaya raya. Seperti itu, ya Allah saya pengen kaya raya, ya Allah saya pengen kaya raya. Ternyata pengen ngerasain kaya itu seperti apa kan gitu. Ternyata perjalanannya alhamdulillah saya jadi notaris PPAT, kemudian punya perusahaan properti, kemudian punya perusahaan aplikasi juga. Itu ternyata saya nemu salah satu bisa dibilang apa ya, teman. Itu yang notabene dia kerjaannya itu santai gitu. Jadi tidak kerja di kantoran, dia cuma kerja santai aja. Nah, diajaklah ke beberapa temennya yang memang benar-benar sukses. Itu jadi ternyata kalau orang sukses itu bukan orang yang banyak hartanya, bukan orang sukses itu yang pekerjaannya mapan, tapi ternyata orang sukses yang benar-benar hakiki itu adalah orang yang sudah enggak tertarik sama kehidupan dunianya, keduniaannya itu udah nggak tertarik. Jadi dia kemana-mana itu tidak terpaku. Contoh harus memakai sepatu yang mahal, padahal dia untuk bisa beli sepatu mahal aja bisa gitu. Terus HP itu harus setiap ada produk terbaru dia beli, padahal dia menggunakan HP yang lama pun juga masih bisa. Padahal kalau dia mau itu mau beli 10 pun bisa. Nah itu orang yang menurut saya sukses. Jadi itu sudah tidak mengikuti alurnya dunia kan gitu. Berarti itu puncaknya di situ tadi ya Pak. Betul. Ya dia udah nggak tertarik lah sama harta dunia itu ya Pak ya. Iya, jadi akan mengikuti mengikuti. Nah cuman untuk ini Pak, untuk bisa sampai ke perjalanan ke titik puncak tadi tuh Pak, kan kalau anak zaman sekarang kan aku harus kerja keras dulu nih, masalah sholat nantilah gitu, masalah agama nantilah, yang penting aku punya uang dulu, nanti kalau udah kekumpul semuanya aku sukses, nah baru kayak gitu-gitu gampang lah. Nah, itu kan proses ya Pak ya. Nah di Gen Z sekarang nih biar punya mindset proses atau titik puncak tadi ini bisa diterapkan dari awal Pak, bukan cuma di akhir di titik puncaknya tadi. Nah itu gimana Pak biar menyertai seluruh prosesnya sampai nanti dapat hasilnya itu Pak? Iya, jadi untuk Gen Z ya terutama ya, itu fokuslah untuk perbaiki akhiratmu. Seperti itu, kejarlah akhiratmu, dunia akan mengikuti. Seperti itu, jangan dibalik. Karena semakin kita dunia kejar, itu nggak akan ada ujungnya. Sebenarnya kita sudah dikasih clue sama Tuhan. Kalau bumi, dunia itu kan bulat. Ada ujungnya nggak? Nggak ada, muter terus Pak. Sama. Jadi kalau kita ngejar dunia, itu kita seperti mutar, nggak akan ada ujungnya. Kan gitu. Betul. Padahal kehidupan itu ada ujungnya kan gitu. Nah, sekarang mindset untuk Gen Z ya, ini untuk masukan aja. Jadi coba dari sekarang berpikir, kita kejar akhiratnya, biar kehidupan dunia itu yang berputar, sudah ada yang mengatur. Jadi kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu untuk bisa kekhawatiran yang akan datang. Karena apa yang kamu khawatirkan terkait masa depan itu kan masih tanda tanya. Dan ketika sesuatu yang kamu khawatirkan berawal dari pikiran, mindset kan gitu, sehingga nantinya itu akan menjadi tindakan kamu
yang mau berakibat ke kenyataannya. Oke. Seperti itu. Tapi kalau kita itu di awal positif thinking ya, kita udah yakin jaminan hidup di kehidupan yang esok hari atau kapanpun itu kita tenang. Oke. Intinya gitu. Berarti ini make sense ya Pak ya sama yang tadi di awal Pak Pandu sampaikan terkait takdir itu Pak. Jadi Pak Pandu pokoknya ikutin takdir aja gimana gitu ya Pak. Betul. Nah cuman kan kadang banyak orang yang salah menafsirkan takdir ya Pak ya. Takdir itu tuh semuanya pokoknya dari Tuhan gitu Pak. Kita ngikut kemauan Tuhan kayak gimana gitu. Sedangkan dari diri kita sendiri tuh usahanya minim gitu Pak. Nah mungkin bisa ini lagi Pak, bisa dikasih pandangan lagi sebenarnya takdir yang dimaksud tuh takdir yang kayak gimana Pak, sehingga nanti tuh contoh bisa kayak Pak Pandu gitu loh, menemukan titik poin atau titik di mana Pak Pandu bisa kayak sekarang gitu. Iya, jadi kuncinya terkait takdir itu kita nggak usah khawatir, yang penting kita usaha doa. Oke, usaha ya Pak. Usaha doa. Kemudian satu yang kita itu lupa itu kalau kita itu memuliakan orang tua, itulah sebenarnya titik kita atau karir kita itu akan melesat, rezeki kita akan lancar. Makanya sesuatu apapun itu minta restu sama orang tua. Betul. Seperti itu yang saya alami. Makanya jangan sampai sekarang ini kenapa masih saat ini kehidupan kita sulit, cari pekerjaan sulit, nah mungkin kita masih punya salah sama orang tua. Betul. Seperti itu. Oke, berarti tadi poin-poinnya ini ya Pak, untuk kita bisa menjalankan takdir secara maksimal itu, jadi bukan cuma bergantung sama Tuhan aja, tapi ada usaha juga, dan doa ada tentunya. doa juga, termasuk dari orang tua tadi ya Pak ya. Dan doa dari orang tua juga itu termasuk salah satu kita untuk berbakti ya Pak. Betul. Caranya. Oke. Nah, lanjut lagi terkait ini Pak. Mungkin kan tadi Pak Pandu ngebahas terkait kesuksesan apa ya? Kesuksesan itu tuh pokoknya titik poinnya itu bukan di materi, tetapi malah lebih ke non materi ya Pak. Nah, di sini kan kalau kita ngelihat anak muda ya Pak sekarang, itu gila-gilaan Pak. Gila-gilaan ngejar yang namanya kesuksesan. Iya, materi ya. Materi berarti kan, materi. Sedangkan kan kesuksesan yang hakiki tadi kata Pak Pandu itu kan yang non materi. Iya. Nah, jadi anak-anak muda sekarang itu kalau kita lihat bisa dibilang kalau di Indonesia apa ya, ini kita ambil contoh di Indonesia aja, bisa dibilang Islamnya Islam KTP lah Pak ya. Islam KTP, sehingga banyak kasus itu yang pengen sukses dalam arti kaya, punya uang banyak, punya materi banyak lewat jalan-jalan yang bisa dibilang jalan pintas lah Pak. Cepet, pengen cepet gitu. Contoh case-nya tuh kayak main slot gitu Pak. Judi online ya. Judi online itu ya Pak ya, judi online. Terus mungkin ada yang main trading bodong itu Pak. Terus sistem-sistem yang pokoknya pengen uang tuh cepet datang ke kita gitu Pak. Nah itu tuh menurut Pak Pandu kayak gimana Pak? Ya kembali lagi, sekarang ini kan zamannya instan ya. Kan pengennya ya cepet kaya kan betul. Gitu. Kemudian cepet sukses. Betul. Ya yang cepet-cepet lah. Akhirnya ya cepet meninggal juga kan gitu. Makanya yang perlu di garis bawahi di situ itu sebenarnya bukan bagaimana kita itu mencapai titik kesuksesan, tapi berproses. Mulai berproses lah. Karena apa? Hasil itu tidak akan nanti membohongi proses kan gitu hasil. Jadi kalau kita berprosesnya itu jangan terus melihat kapan nih kita akan sukses gitu. Kan gitu. Karena yang namanya berproses itu ya kita dari lahir sampai nanti meninggal. Itu berproses terus. Nah, kemudian terkait yang pengen instan, terkait judol bahkan masuk ke pinjol seperti itu. Itu sebenarnya ya efek negatif dari
perkembangan teknologi, Iya. makanya dari awal harus dipahami dulu kan seperti itu. Bagaimana jangan sampai terjerat seperti itu kan Iya. gitu. Nah, makanya ada nih saya itu punya apa ya? Pernah lihat suatu Apa Pak? iklan Iya. itu simple dia. Iya. Contohnya gini, mau nggak nih Mas Dimas, tak kasih nih uang Iya. saat ini 2 miliar Oke. gitu, tak kasih ini 2 Iya. miliar, Iya. tapi besok Mas Dimas nggak bisa ngomong, bisu, mau nggak kira-kira? Nggak akan mau Pak. Nggak mau. Nggak Kenapa? mau. Kasih 2 miliar kan masih bisa jalan-jalan tapi nggak bisa ngomong. Karena taruhannya bisu tadi Pak. Sedangkan ngomong itu kan kebutuhan sehari-hari ya Pak. Nah itulah yang kadang-kadang tidak disyukuri secara simpel. Makanya materi itu memang penting, tetapi lebih penting lagi itu bagaimana sebenarnya Tuhan itu lebih sudah memodali kita itu tidak ternilai. Betul. Nilainya ya tidak ternilai. Makanya seperti tadi, kasih 2 miliar, kasih 5 miliar, tapi nggak bisa melihat Nggak gimana mau nggak, kan pasti nggak mau. Nggak mau. Nah, Berapapun Pak. makanya dari situlah kita belajar lebih enak mensyukuri yang sudah ada daripada mencapai materi yang tidak tahu kita bisa kapannya kan gitu. Orang zaman dulu itu hidupnya itu tenang-tenang. Iya. 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 Orang zaman dulu itu hidupnya tenang. Betul. Kenapa? Karena yang dia kejar tidak hanya sebatas materi uang. Iya. Tanahnya di mana-mana. Betul ya? Iya, Zaman dulu. itu Sekarang, misteri sih Pak. Nah, Iya. sekarang orang untuk beli tanah cuma berapa meter aja ngejarnya setengah mati. Betul nggak? Iya. Dan Nah. padahal anaknya juga orang zaman sekarang sedikit ya Pak. Orang Betul. zaman dahulu anaknya bisa sampai belasan gitu Pak. Nah, makanya ada prinsip orang Jawa bilang banyak anak banyak rezeki. Iya. Orang bikin pepatah seperti itu tuh tidak sembarangan orang bikin. Iya. Karena apa? Saya pernah mengkaji itu juga dalam diri saya karena kebetulan anak saya 4. Oke. Nah, itu juga sempat saya bilang dilema dulu. Iya. Karena anak saya kecil terus mengandung, istri saya mengandung lagi. Iya. Kayak gitu karena jaraknya juga Berdekatan. dekat-dekatan Oh, ya iya. gitu. Jadi waktu itu saya juga ngomong sama Ustadz, wah kan dari orang tua juga apa ya ada tekanan gitu. Iya. Wah kamu tuh waktu itu juga masih kerja, belum lulus kuliah, S2 waktu itu S2, ya. kemudian anak 2 mau ketiga, kemudian nanti anakmu mau dikasih makan apa. Nah akhirnya yang jadi kita down kan waktu itu. Iya. Akhirnya saya datang ke Ustadz. Waktu itu Ustadz cuma ngomong gini, setiap orang yang hidup itu sudah dijamin rezekinya. Iya. Makanya jangan ragu. Orang zaman dulu bilang banyak anak banyak rezeki. Betul. Itu benar. Iya. Makanya setiap anak itu punya rezeki masing-masing. Kita nggak tahu nanti di anak berapa kamu jadi kaya raya. Iya. Dengan cara apapun itu Tuhan yang hanya maha tahu. Iya. Makanya jangan khawatir karena sekarang ini anak takut cuma apa namanya punya anak 1, Iya. punya anak 2 seperti itu. Iya. Padahal semakin banyak anak kan udah banyak rezeki, Banyak tapi rezeki. juga kemudian dengan simbol itu terus asal bikin anak aja ya kayak seperti itu. Kita punya tanggung jawab untuk membimbing. Nah, Oke. itulah yang beratnya di situ. Jadi beratnya kita membimbing, mendidik, Iya. merawat, akhirnya apa? Berbuahnya kepada rezeki yang lancar. Oke. Seperti itu. Berarti ini ya Pak, kalau dilihat di hari ini ya Pak, konteks hari ini mungkin prinsip itu yang sekarang udah jarang ya Pak ditemuin ya Pak. Karena secara anjuran juga dari pemerintah itu kan 2 anak lebih baik apa ya. Jadi hanya dianjurkan punya 2 anak. Sedangkan tadi prinsipnya itu ada banyak anak banyak rezeki gitu Pak. Ya. Nah, mungkin terkait ini Pak, keputusan memiliki banyak anak gitu Pak. Memiliki banyak anak untuk konteks hari ini Pak. Nah, itu tuh sesuatu yang harus direncanakan dari mungkin ketika menikah di awal, Di planning ya. di planning gitu. Kita tuh nanti anaknya cukup 2 aja karena pemerintah nyuruh 2 aja atau kita punya anak tuh sebanyak-banyaknya gitu.
Nah, nanti terkait pendidikannya, terkait kebutuhannya itu pikir belakangan. Nah, ini pandangan Pak Pandu gimana? Untuk memplanning, untuk biar nanti anak-anaknya jadi gitu. Karena kan taruhannya Pak ya, kalau Betul. misalnya anak-anaknya nggak jadi Pak. Ya, Nah, jadi itu gimana Pak? kalau yang saya alami itu waktu saya nikah sempat ditanya, Iya, besok kalau pengen punya anak berapa kan gitu. iya. Kemudian waktu itu saya ngomong kalau enggak 3-4, waktu itu saya Oke. langsung ucap aja, Oke. asal ucap aja, kalau enggak 3-4. Nah, ternyata sekarang kejadian 4. 4. Nah, itu ternyata setelah saya pikir-pikir, oh ternyata ucapan itu doa ya kan gitu. Oke. Makanya kenapa kok saya bisa bilang 3-4, karena saya 2 bersaudara. Kemudian kalau sudah gede-gede itu nanti sepi kan gitu ya, gede gitu kan ada kesibukan. Nah, makanya ternyata ya kejadian anaknya sampai sekarang 4 gitu. 4. Oke, berarti Ya memang harus di planning. harus di planning ya Pak. Betul. Dengan arti planning di sini itu bisa jadi apa? Doa itu tadi ya Pak. Ya, jadi Oke. tujuan hidup itu harus sudah terplanning kan gitu. Besok nikah kemudian seperti apa kan gitu. Ada yang namanya itu, kalau saya ya sesuatu kadang di pribadi saya, kita planning pun kalau menurut kita baik belum tentu menurut Tuhan baik. Oke. Sehingga planning kita itu tidak berjalan sesuai rencana. Iya. Tapi yakinlah itu apapun yang menjadi takdir kita itu adalah yang paling baik untuk kita. Oke. Benar Pak. Soalnya sering banget ya kita jalan berdasarkan keinginan kita sendiri gitu ya Pak ya. Ya, Padahal belum tentu keinginan kita itu baik bagi betul. Tuhan. Oke. Menarik ya Pak, tadi dari awal kita ngobrol terkait banyak lika-liku kehidupan, inspirasi kehidupan, dan yang paling saya notice itu terkait takdir tadi Pak. Jadi kita nggak bisa semua-muanya itu atas kemauan diri kita. Betul. Jadi ada tangan Tuhan di situ yang main ya Pak ya. Ada tangan Tuhan. Dan mungkin ini sebelum kita nanti masuk yang terakhir ya Pak. Satu pertanyaan lagi mungkin terkait nasihat Pak dari Pak Pandu untuk anak-anak muda sekarang, generasi Z sekarang, terkait memilih pekerjaan Pak. Ya. Memilih pekerjaan. Nah itu dari Pak Pandu mungkin ada nasihat gitu. Kan sekarang banyak yang pilih-pilih sih Pak. Ya. Jadi banyak kan anak Gen Z sekarang baru masuk kerja 1 bulan resign karena nggak cocok gajinya. Nah banyak yang ngelihat gajinya dulu harus tinggi gitu Pak. Nah mungkin Pak Pandu ada pesan Pak? Ya, yang untuk Gen Z ya itu mungkin bekerjalah sesuai dengan hati nurani kan, seperti itu. Dalam artian jangan sampai kita hanya mengejar materi, tapi kita nyaman dulu terhadap pekerjaan itu kan gitu. Kemudian yakinlah setiap kerjaan itu sebagai ibadah. Utamanya itu karena nanti kalau sudah kita levelnya ibadah, itu nanti hasil yang didapat itu melebihi materi atau hasil kalkulasi kita, seperti itu. Karena kita nggak tahu kita kerja niatnya apa dulu. Kalau niat kita itu di awal itu ibadah, itu insya Allah nanti rezekinya lebih. Tapi kalau kita nanti dalam bekerja itu hanya niat semata-mata materi itu, malah nanti apa yang tidak sesuai dengan ekspektasi, akhirnya ya itu tadi resign, nggak selesai itu. Jadi kerja di mana aja punya peluang yang sama. Cuma bagaimana kita mengelola niat itu sendiri, sehingga pekerjaan apapun itu yang penting selama itu halal, itu pasti akan mendatangkan berkah. Seperti itu. Berkah itu ya untuk semuanya kan, seperti itu. Nggak cuma untuk dirinya pribadi berarti apa ya? Betul. Oke. Ya, Pak Pandu, kita udah dengar banyak insight ya dari Pak Pandu pada hari ini. Dan mungkin nanti bisa teman-teman yang nonton ini ya bisa mengambil berbagai insight dari Pak Pandu tadi.
mungkin banyak yang relate ya dengan teman-teman, apalagi yang di usia 20-an, generasi Z. Jadi silahkan teman-teman nanti introspeksi diri lagi. Semoga nanti kita bisa menadani, terutama dari Pak Pandu, dari generasi-generasi Pak Pandu, yang secara mental mungkin lebih matang dibanding kita yang generasi Z saat ini. Nah, mungkin untuk hari ini gitu Pak Pandu, terima Baik, kasih banyak sama-sama Mas udah Dimas. berkenan hadir di podcast kita Pak. Semoga nanti Pak Pandu kedepannya bisa terus menginspirasi banyak orang, dan itu aja. Terima kasih banyak Pak Pandu. Iya, sama-sama Mas Dimas. Ya Pak.